Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Sukma Anugrah, nomor NIDN 0731108803. Saya dosen di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, kemudian Fakultas Saintek, dan mengajar di Prodi Sistem Informasi. Nah, mata kuliah yang saya ajar adalah Enterprise Aplikasi Integrated. Nah, saya akan menjelaskan dalam materi mata kuliah EAI atau Enterprise Aplikasi Integrated, ini capaian pembelajaran pada mahasiswa itu apa saja. Nah, yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar Enterprise Aplikasi Integrated dengan indikator mampu menjelaskan dan menyebutkan pengertian komponen dasar EAI. Kemudian, mahasiswa mampu memahami konsep data dan jenis-jenis aplikasi integrated. Tahapannya mampu. Kemudian, yang ketiga, mahasiswa mampu memahami pengembangan EAI. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu memahami tentang konsep web service, yaitu pertukaran data antar aplikasi. Kemudian keempat, mahasiswa mampu memahami web service. Setelah memahami, mahasiswa mampu membuat web service tingkat dasar. Kemudian mahasiswa mampu membuat web service dengan pertukaran data dengan teknik XML. Nah, indikatornya mahasiswa mampu membuat XML ya untuk pembacaan data. Kemudian mahasiswa mampu mengintegrasikan pembacaan data XML dengan basis data, database. Kemudian kesembilan, mahasiswa mampu membuat JSON reader. Kemudian ke-11, mahasiswa mampu membuat JSON reader skema. Kemudian 12, mahasiswa mampu membuat enterprise aplikasi enterprise berbasis web service XML. Kemudian nomor 13, mahasiswa mampu membuat aplikasi enterprise berbasis web service JSON. Yang ke-14, mahasiswa mampu membuat aplikasi berbasis MySQL, JSON, dan XML. Nah, indikator capaian adalah mahasiswa mampu mengintegrasikan basis data MySQL dengan aplikasi lain dengan menggunakan API atau web service pertukaran data dengan XML ataupun JSON. Nah, itu adalah target capaian dari mata kuliah yang akan saya ajarkan ini. Nah, dari runtun dari mulai pembahasan skema sampai mahasiswa itu praktek dan hingga mampu membuat konsep dasar EAI, membuat aplikasi EAI yang mengintegrasikan antara aplikasi satu dengan aplikasi yang lainnya. Oke, selanjutnya mata kuliah ini adalah akan ditutup dengan sebuah proyek besar, yaitu proyek mahasiswa akan dapat proyek untuk membuat aplikasi yang secara bersama-sama untuk sebagai penerapan EAI dalam sebuah studi kasus. Itu yang akan kita bahas. Untuk selanjutnya, silakan simak video saya mengajar sebagai berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita kuliah ya. Sebelum kuliah ini kita mulai, kita berdoa dulu semoga apa yang akan kita lakukan bisa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ila khairin nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Amin. Berdoa selesai. Oke, teman-teman, semangat ya. Nah, baik teman-teman, hari ini kita akan belajar bagaimana Enterprise Aplikasi Integrated. Sebelum kita masuk ke materi, teman-teman semuanya, saya ingin jelaskan ini ya, nama saya Chandra Sukma Anugrah. Nah, kita akan belajar ini EAI, yaitu bagaimana caranya kita mengintegrasikan aplikasi satu dengan aplikasi yang lain. Itu yang akan kita pelajari, teman-teman semuanya.
Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini, EAI adalah singkatan dari Enterprise Application Integrated. Ini adalah proses aplikasi atau EAI share digunakan untuk database. Jadi kalau kita lihat sekarang, aplikasi satu dengan aplikasi yang lain itu saling terhubung. Yang akan kita pelajari adalah bagaimana caranya menghubungkan aplikasi tersebut. Benar? Teknisnya bagaimana dan cara apa yang digunakan, itu yang akan kita pelajari. Nah, dalam RPS ini, ya, saya akan menjelaskan teman-teman, kita akan belajar ini. Ini, oke? Capaian pembelajaran hari ini, teman-teman, kita akan mempelajari cara mengintegrasikan aplikasi. Oke? Kemudian yang kedua, bagaimana aplikasi yang saling berhubung tadi itu bertukar data. Pertukaran datanya seperti apa? Itu. Kemudian teknis data yang digunakan adalah ada dua jenis yang kita pelajari, XML dan JSON. Kita akan belajar teknik pertukaran data dengan XML, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan belajar bagaimana mempelajari pertukaran data dengan JSON. Seperti apa formatnya, nanti kita akan bahas satu persatu secara detail. Nah, kemudian ada tugas pokok untuk membuat integrasi sistem. Kita akan bikin sebuah perancangan bagaimana caranya mengintegrasikan sistem. Aplikasi yang sudah kita pakai sehari-hari, itu yang nantinya akan kita gunakan. Nah, kita masuk ke section 2. Penilaian di sini teman-teman, kita akan bahas absensi 20%, tugas 10%, UTS 30%, dan UAS-nya 40%, karena itu adalah project. Nah, saya lanjut lagi teman-teman. Nah, sebelum masuk itu, kita akan masuk yang namanya web service. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di sini, teman-teman, kita ada web service, kita akan menghubungkan lintas bahasa pemrograman, lintas basis data ke dalam satu apps, ya, atau bisa disebut super apps atau apa, itu artinya dia mengintegrasikan lebih dari satu aplikasi. Itu kan? Jadi di sini ada bahasa pemrograman PHP, Android, iOS, Net, dan Java. Kita lihat WhatsApp misalnya. Ada WhatsApp, itu apa namanya, juga bisa dibuka di iOS, bisa dibuka di laptop, bisa dibuka di Android gitu ya. Ada boot dan yang lainnya, itu contoh-contoh yang itu ya. Oke, dari sini dulu teman-teman ya. Kira-kira ada yang ditanyakan? Nah, silakan Mas Manjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Izin bertanya Pak, mungkin bisa diberikan contoh aplikasi apa saja yang menggunakan AI? Terima kasih. Oke, terima kasih ya Mas Manjil ya. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Mas Manjil. Oke ya, jadi gini Mas Manjil ya, pertanyaannya bagus. Nah, kita nggak usah jauh-jauh belajar sebuah teknologi yang itu ya. Kita akan lihat bagaimana sih kehidupan sehari-hari kita. Nah, sekarang saya tanya, Mas Manjil pernah beli tiket? Atau teman-teman semuanya pernah? Kalian beli tiket di mana? Satu, loket. Yang pernah beli tiket di aplikasi? Di aplikasi apa? Di KAI. Ini? Di Traveloka. Oke. Oke. Ada teman-teman beli di Traveloka. Kita lihat ya. Anda beli tiket di Traveloka. Padahal Traveloka itu nggak punya kereta. Tapi dia jasa pembelian tiket, dia jual di sana. Artinya aplikasi Traveloka itu bekerja sama dengan KAI. Oke, jadi kalian gini gitu kan ya, pesen, lihat jadwal, kemudian Anda beli. Seret. Nah, dan tidak hanya itu teman-teman, itu proses Anda beli tiket aja melibatkan banyak database, melibatkan arsitektur yang kompleks sebenarnya. Setelah Anda beli bayarnya pakai apa? Pakai Dana. Oke,
pakai dana, perusahaan dana lagi, dia bukan bank lagi. Uang Anda cash. Sejarahnya uang Anda dari mana? Cash ini Anda top up lewat apa? Di Alfamart kemarin ya. Loh, Anda sudah melibatkan Alfamart. Anda mau beli tiket aja banyak pihak yang Anda libatkan. Alfamart terlibat, itu ya. Anda top up dana di sana, ya kan? Setelah Anda top up di Alfamart, Anda dananya naik kan, saldo di dana. Terus Anda buat beli tiket. Nah, ya kan? Nah, di situ berarti ada Alfamart, ada perbankan yang mengarus arus pembayaran. Jadi ada pihak ketiga juga yang menerima pembayarannya. Kemudian nanti baru dari dana itu dibayarkan ke KAI. Mekanismenya apakah pakai perbankan atau pakai yang lain atau di cash, itu kan backdoor-nya di KAI. Nah, tapi intinya proses itu melibatkan banyak aplikasi. Coba kita hitung aplikasinya. Pertama, Traveloka. Benar, Anda mau beli tiket aja. Satu, Traveloka. Kedua, Dana. Ketiga, Indomaret ya, atau Alfamart. Bayangkan, baru KAI. 4 loh. Hanya untuk mengantarkan Anda beli tiket, Anda dikawal 4 ajudan itu. 4 aplikasi. Kalau di breeder lagi, seperti kalau kita bahas sampai ke arsitekturnya, ada internet di sana, ada Telkomsel, ya kan? Ada provider internetnya, ada HP Anda Android. Sudah berapa platform arsitektur? Kalau kita bahas arsitekturnya, hanya untuk Anda beli tiket. Dan Anda sekarang, kita semua hidup di era itu, teman-teman. Kita hidup di era penggunaan data itu. Oke, kita akan kupas arsitekturnya. Nah, kalau kita lihat di sini, teman-teman, ini kalau kita lihat contohnya ini, user, database, web service. Nah, web service itu ada di sini, teman-teman. Jadi ada 2 database yang menghubungkan aplikasi satu dengan aplikasi yang lain. Jadi kita akan membuat yang namanya web service atau WS. Nah, itu yang akan kita bahas di sini ya. Karena untuk teknologi saat ini, 4.0, 4.0, ada teknologi yang terbaru, itu tidak ada aplikasi yang stay alone. Oke, stay alone itu berdiri sendiri, itu tidak ada. Hampir tidak ada. Bahkan Microsoft Word pun juga online sekarang. Excel pun ada spreadsheet yang bisa dikerjakan bersama-sama. Jadi memang di zaman ini EAI memang wajib dibahas. Nah, kalau kita bahas di sini, ini adalah sebuah arsitekturnya. Dari tadi yang kita bahas hanya membeli tiket, gitu ya, hanya membeli tiket, tapi dari sini bisa untuk mencatat semua transaksinya, ada berapa platform ya, mulai dari web browser, client, apps, semuanya akan dibahas secara detail di sana. Nah, yang kita bahas di sini, teman-teman, kita akan belajar tentang web service, khususnya pertukaran data XML. Itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, sebelum masuk ke situ, jadi teman-teman, XML itu adalah teknik pengkodean data dengan format tertentu atau format XML yang digunakan untuk pertukaran data antar aplikasi. Itu yang akan kita bahas ya. Nah, ini juga sering digunakan teman-teman. Nah, penggunaan XML ini mirip dengan penggunaan HTML. Jadi, dia bisa support dengan banyak platform. Itu ya. Nah, teman-teman, di sini ini ada penulisan format XML. Ini adalah contoh data yang di transformer, action, durasi. Ini adalah contoh rujukan dari film. Oke, dari sini teman-teman ya. Oke, dari contoh beberapa pertukaran data tadi ya, teman-teman ya.
ini saya pertanyaan nih ya. Kira-kira teman-teman nih, kita diskusi ya. Saya akan bertanya lagi. Kira-kira coba sih Anda coba tolong jelaskan yang aplikasi lain, teknik pertukaran datanya, contoh pertukaran data yang ceritakan ya. Selain itu ya, contoh lah. Give me a example, contoh untuk pertukaran data yang ada di kehidupan sehari selain yang saya sebutkan tadi. Silakan bisa angkat tangan teman-teman. Sebutkan teknis pertukaran data. Oke, ada yang tahu teman-teman? Oke, yang biasanya Anda gunakan mengalir aja. Oke, ya, saya kerucutkan lagi ya. Dari sini teman-teman, kalian teman-teman bisa medsos? Oke, coba sekarang ada yang bisa menjelaskan dalam medsos itu melibatkan platform apa saja? Platform melibatkan pihak apa saja? Kalian punya medsos? Kira-kira bisa diakses di apa saja? Oke, coba yang angkat tangan sebutkan telepon apa saja yang untuk mengakses sosial media. Oke? Silakan, ada yang tahu? Oke, silakan. Platform apa saja sih? Oke. Oke, banyak pihak ya Google. Akun Instagram. Oke, berarti itu ya. Sekarang kita bicara medsos saja sudah mengintegrasikan loginnya dengan Google. Kemudian banyak hal yang diajari di dalam medsos itu bisa Anda bisa pakai Android, Anda pakai iOS, bahkan bisa pakai kalau Instagram ya, kita spesifik di Instagram atau Instagram aja. Itu juga bisa pakai Windows, oke? Web browser ya. Ada 4 berarti ya. Web browser, bahkan di perangkat iOS yang lain. Itu platformnya. Terus di dalam Instagram, kalian pernah lihat sponsor berbayar? Oke. Pernah mengiklankan kalian? Pernah? Coba ceritakan, pernah mengiklankan kan? Bayarnya pakai apa gitu aja? Pernah mengiklankan terus bayarnya pakai GoPay. Bisa. Di Facebook Ads ya. Oke, Instagram terintegrasi dengan Facebook. Pembayarannya juga terintegrasi dengan GoPay. Mana berarti ini itu contoh fundamentalnya ya teman-teman ya. Jadi dengan GoPay, dengan Facebook, dan Anda akan beriklan dan Anda membayar ya. Anda GoPay top up-nya pakai apa? Bank ya. Jadi Anda ke bank, naruh uang, terus di top up GoPay gitu ya, baru diiklankan. Nah, luar biasa berarti ya. Integrasi aplikasi Anda mau ngiklan aja, itu sudah bawa-bawa bank, bawa-bawa GoPay. Ya, terus diiklankan gitu ya. Anda mau laris, iklan apa waktu itu? Jual HP. Oh, sudah laku? Alhamdulillah. Nah, itu ya contoh-contoh memang salah satu penerapan AI di dalam sosial media dan digunakan untuk marketing. Gitu ya. Kita belum bahas yang live streaming dan yang lain sebagainya. Kita masih ke pertukaran data. The next, pertukaran data ini tidak hanya dalam bentuk teks, teman-teman. Kita ke depan kita akan bahas teknik pertukaran data ini dengan bagaimana kalau gambar.
bagaimana kalau video? Bagaimana teknik pertukaran datanya? Oke, kalau video mungkin agak panjang ya, mungkin kalau gambar itu bisa. Oke, itu ya teman-teman ya yang akan kita bahas ya, teknik pertukaran data. Nah, teman-teman, ini kalau kita lihat, ini adalah struktur ya. Misalnya struktur data XML yang pertukaran. Kalau kita lihat di sini ada input, petani itu jabatan, terus nama, kode ini ada elemen-elemen, atribut, dan ada tags pembuka dan tags penutup. Nah, the next, minggu depan kita akan praktekkan ini, biar teman-teman nanti ada gambaran bagaimana caranya mengintegrasikan data dengan teknik XML. Itu ya teman-teman ya yang akan dibahas ya. Nah, judul. Nah, tag ini contoh kedua juga sama seperti ini. Nah, ya kurang lebih itu ya teman-teman yang saya sampaikan. Mudah-mudahan perkuliahan ini bisa bermanfaat ya. Oke, sebelum saya tutup, semangat ya teman-teman ya. Kita akan kerjakan. Oke, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan teman-teman semua yang di sini lancar dalam belajarnya, kegiatan kita dapat ridho dari Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khairat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Khususun wa fil hajatina ya Allah, semoga yang di ruangan ini dilancarkan rezekinya, lulus tepat waktu, setelah lulus segera mendapat pekerjaan yang terbaik. Lamu al-Fatihah. Amin, berdoa selesai. Saya akhiri perkuliahan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran dari mata kuliah Enterprise Aplikasi Integrated. Semoga bisa memberikan gambaran tentang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, khususnya Prodi Sistem Informasi. Pesan saya, selalu berbuat baik dan memberikan manfaat untuk sesama. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Chandra Sukma Anugrah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.